Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Negara Pamungkas dari kelas TI 4205 ingin membahas pembahasan soal nomor 2. Soalnya adalah, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Bisa dilihat datanya. Lalu yang pertama kita membuat yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan ini adalah sebuah scatter plot. Misalkan data pertama itu adalah 27 30. Berarti X-nya 27 di sini nih, 27 30. Nah, contohnya seperti itu ya. Dan semuanya ini dari data tersebut. Yang B, lanjut yang B itu hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Dari sini kita tahu ini X dan Y dari data di soal. Lalu kita membuat tabel seperti ini. Lalu masukkan rata-rata X dengan jumlah data X dibagi dengan 8. Begitu juga Y. Total data Y dibagi dengan jumlah data 8. Lalu masuk ke data seperti X1 min X. Dari sini itu 27 dikurang 37,375. Seperti itu dan seterusnya. Begitu juga. Nah, dari sini dikuadratkan. Begitupun juga Y dan Y1 min Y bar kuadrat. Lalu setelah itu ada X1 min X bar dikali Y1 min Y bar. Dari data ini kita dapat memasukkan rumus perkalian data X1 min X bar dikali dengan data Y1 min Y bar. Begitupun seterusnya. Lalu kita menotalkan X1 min X bar kuadrat dijumlahkan semua. Dan begitupun dengan Y1 min Y bar kuadrat dijumlahkan dan X1 min X bar dikali Y1 min Y bar. Lalu masuk ke rumus R. Ini adalah rumus utamanya, yaitu sigma X1 min X dikali Y1 min Y bar per akar sigma X1 min X bar kuadrat dikali sigma Y1 min Y bar kuadrat. Lalu angkanya udah kita dapat mengetahui yang atas itu adalah yang ini. Lalu dimasukkan aja angkanya dan didapatkan hasil min 0,946. Lalu kita masuk ke C. Hitunglah estimasi untuk intercept atau A dan slope untuk B menggunakan metode least square. Yang pertama itu kita mencari dulu B-nya. B-nya dengan rumus sigma X1 min X bar dikali Y1 min Y bar. Ini didapatkan dari tabel ini. Kita masukkan angkanya, didapatkan min 427,625 per 711,875 sama dengan min 0,6. Lalu masuk dari B ini kita dapat mengetahui, dari P atau slope ini kita dapat mengetahui A atau interceptnya, yaitu dengan rumus Y bar min B X bar. Yaitu Y barnya berapa? Y barnya dari tadi 20,875 dikurang
B-nya yang kita sudah dapat dikali dengan X bar sama dengan 43,3. Jadi estimasi untuk intercept atau A adalah 43,3 dan slope atau B adalah min 0,6. Langsung masuk ke bagian D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Baik, kita ajukan hipotesis. H0 adalah B, beta sama dengan 0. Atau bobot mobil X tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin atau Y. Lalu H1 adalah beta tidak sama dengan 0, yaitu bobot mobil X memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin atau Y. Statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan B dikurang beta per SB. Lalu masukkan B-nya min 0,6 dikurang 0 per SB-nya masukkan 0,1879. Didapatkan hasil min 3,193 dengan alfa 0,05 dan derajat bebas V sama dengan N dikurang 2, N-nya 8, jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Lalu T-table kita dapat mengetahui 2,447. Dengan kesimpulan, ternyata T sama dengan min 3,193 lebih kecil daripada min 2,447, sehingga H0 ditolak. Berdasarkan data sampel, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil X memberikan efek signifikan atau nyata pada konsumsi bensin atau Y. Selanjutnya masuk ke tahap E, yaitu tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Dari Y ini dengan rumus Y sama dengan A plus BX. A-nya itu adalah 43,3, itu semua didapat dari data pada tabel seperti tadi ya. A-nya 43,3 ditambah B-nya 0 min 0,6 dengan X, itu total X 299 dengan hasil min 136,1. Sekian, terima kasih.